Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yakni kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada kesempatan kali ini kita masih dalam bab pertama, yakni babul ikhlasi wa ikhdarin niyati fi jamil a'mali wal aqwal al barizah wal khafiyah. Di kesempatan kali ini kita akan menyampaikan hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Abdillah, yakni Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Faqala, lalu beliau bersabda, inna bil madinati larijalan. Sesungguhnya di Madinah ada sejumlah laki-laki. Masirtum masiro, tidaklah kalian menempuh perjalanan. Wala qata'tum wadiya, dan tidak pula kalian melewati lembah. Illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian. Habasahum al-marad, mereka tertahan di rumahnya karena al-marad, karena sakit. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, illa syarikukum fil ajr, kecuali mereka mendapatkan pahala sebagaimana kalian mendapatkan pahala. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Warawal Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, beliau bersabda, inna aqwaman khalfana bil Madinah. Sesungguhnya ada beberapa kaum di Madinah. Ma salakna syi'ban, tidaklah kita melewati syi'ban, yakni lereng gunung. Wala wadian, dan tidak pula kita melewati wadian, yakni lembah. Illa wahum ma'ana, kecuali mereka selalu bersama kita. Habasahum al-udhru, mereka tertahan oleh uzur. Ya, uzur di sini bisa sakit, bisa karena usia yang lanjut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang menceritakan peristiwa ini atau kisah ini adalah, khususnya pada hadis yang pertama tadi, adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ya, Al-Ansari nisbat kepada Ansor, berarti beliau adalah orang Madinah, ya, khususnya dari kalangan Khazraj, ya, karena di Madinah ada Aus, ada Khazraj. Nah, ini khususnya dari kalangan Khazraj. Kunyahnya adalah Abu Abdillah, jadi namanya sendiri adalah Jabir, ya, putra dari Abdullah Al-Ansari. Jamaah sekalian rahimakumullah, Jabir masuk Islam
yakni sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Bahkan saat peristiwa Bai'ah Aqabah, di mana termasuk yang datang untuk berbaiat adalah bapaknya Jabir, yakni Abdullah Al-Ansari, ya. Jabir yang saat itu masih kecil ikut serta, ya, ikut ke Mekah untuk Bai'ah Aqabah. Jabir bin Abdullah dikenal sebagai seorang mujahid, ya. Selain daripada perang Badar dan perang Uhud, secara umum dia mengikutinya. Sebenarnya pada perang Badar dan perang Uhud dia juga ingin ikut, cuma oleh ayahnya diminta untuk tidak ikut, ya. Karena ayahnya sudah ikut, sementara ya dia sendiri memiliki sekian saudara perempuan, ada 9 orang. Bapaknya ikut, kalau dia juga ikut sebagai laki-laki tidak ada yang menjaga, sehingga oleh bapaknya diamanai untuk menjaga saudara-saudarinya tersebut. Nah, ketika ayahnya meninggal di perang Uhud, baru setelah itu kemudian semua ghazwah, semua peperangan dia ikuti. Tidak kurang dari 19 ghazwah, 19 peperangan yang diikuti oleh Jabir. Jadi dikenal sebagai seorang mujahid. Di samping itu, di kalangan sahabat, Jabir ini bukan sahabat biasa, ya. Bisa dikatakan termasuk ulamanya sahabat. Ya, kita bisa lihat dari hadis-hadis yang diriwayatkan cukup banyak, ya. Tidak kurang dari 1540 hadis diriwayatkan oleh Jabir. Ya, makanya dikenal sebagai salah satu di antara ulamanya sahabat. Beliau meninggal di Madinah pada tahun 74 Hijriah, ya, dalam usia yang cukup lanjut, yaitu 94 tahun. Dan beliau adalah sahabat terakhir yang meninggal di Madinah. Di dalam bab pernikahan kita akan dapati dialog antara Rasulullah dengan Jabir soal menikah, ya, soal menikah. Karena pada saat itu Rasulullah mendengar bahwa Jabir sudah menikah, kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Jabir, apakah engkau menikah dengan gadis?" Atau pertanyaan Rasulullah adalah, "Engkau menikah dengan janda atau dengan gadis?" Maka kemudian Jabir mengatakan, "Saya menikah dengan janda, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Fahalla bikran, kenapa engkau tidak menikah dengan gadis? Tula'ibuha wa tula'ibuka." Dengan menikahi gadis engkau bisa bermain-main dengannya, dan begitu pula sebaliknya. Tapi kemudian Jabir memberikan penjelasan bahwa dia menikah dengan seorang janda adalah karena dia tidak hanya sekedar butuh seorang istri, tapi dia juga butuh orang yang bisa mengasuh adik-adiknya, ya. Saat bapaknya meninggal, bapaknya meninggalkan 9 anak perempuan. Selain dirinya juga ada 9 anak perempuan. Butuh figur seorang ibu yang bisa ngemong, bisa mengayomi mereka-mereka. Oleh karena itu dia memilih menikah dengan seorang janda yang mungkin sudah senior dari sisi usia, juga sudah punya pengalaman, ya. Oleh karena itu dalam kondisi normal dengan hadis ini, ya, dalam kondisi normal standar, seseorang dianjurkan menikah dengan gadis, ya, kecuali kalau ada kepentingan atau ada maslahat-maslahat tertentu yang ingin dicapai seperti Jabir, maka ya tidak mengapa dia menikah dengan seorang janda. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, peristiwa yang terkait dengan hadis ini adalah terkait dengan perang Tabuk, ya, perang Tabuk. Peperangan antara kaum muslimin dengan Romawi, ya, di mana pada saat itu, ya, tahun 9 Hijriah, yaitu di bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar informasi yang akurat bahwa Romawi menyiapkan pasukan yang sangat besar, ya, kurang lebih 40.000. Karena mungkin Romawi punya kekhawatiran tentang kekuatan kaum muslimin, ya. Karena sebelumnya kaum muslimin sudah pernah clash, sudah pernah, ya, bertempur dengan
Romawi ya. Jadi kaum muslimin sudah pernah bertempur dengan bangsa Romawi, yaitu pada perang Mu'tah ya. Betapapun tidak bisa dikatakan kaum muslimin memperoleh kemenangan, tapi dengan peristiwa itu pamor kekuatan kaum muslimin menjadi sangat diperhitungkan di kalangan kabilah-kabilah. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Romawi. Romawi tidak ingin kekuatan ini terus membesar, sehingga kemudian Romawi ingin segera menghabisi, segera menghancurkannya. Maka kemudian pada saat itu dia persiapkan 40.000 pasukan ya, kurang lebih. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Ketika mendengar informasi ini, Rasulullah SAW kemudian mengambil keputusan untuk menghadapinya. Rasulullah kemudian mengumumkan kepada para sahabat bahwa tentara Romawi harus dihadapi. Karena kalau dibiarkan, ini akan punya pengaruh buruk terhadap dakwah Islam di kemudian hari. Nanti akan menjadi masalah ya dengan orang-orang yang memang masih lemah keimanannya ya, akan goncang, sehingga harus dihadapi ya. Rasulullah memberitahukan rencana keberangkatan ke Tabuk. Padahal biasanya ketika Rasulullah SAW akan mengadakan satu misi peperangan atau yang semisal dengannya, secara umum dirahasiakan tentang tujuannya, tentang keberangkatannya dan seterusnya ya, agar tidak ada kebocoran informasi yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Tapi untuk kali ini Rasulullah mengumumkan secara terbuka ya kepada para sahabat, agar apa? Agar mereka bersiap-siap untuk turut serta di dalamnya. Bahkan Rasulullah SAW juga mengirim utusan-utusan kepada kabilah-kabilah yang ada di sekitar sana ya, dengan harapan mereka juga turut serta di dalam perang Tabuk ini. Dan responnya alhamdulillah sangat baik ya, tidak kurang dari 30.000 ya pasukan bisa dimobilisasi di dalam peristiwa atau dalam perang Tabuk ini ya. Dan karena jumlah pasukan yang besar, tujuannya juga sangat jauh, maka Rasulullah bukan hanya memobilisasi orang, tapi juga memobilisasi ya untuk kepentingan logistik dan juga kepentingan alat angkut. Maka di dalam peristiwa ini kita dapati bagaimana ya kemuliaan para sahabat, termasuk dari sisi kedermawanannya. Kita dapati bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu an ya menyumbang dengan sumbangan yang sangat besar. Dari unta yang disumbangkan saja sekitar 900, kuda sekitar 100 ekor. Belum lagi emas ya, disebutkan dalam satu keterangan bahwa emas yang disumbangkan itu 1000 dinar. Nah, ini tentu jumlah yang sangat besar ya, cukup besar. Sekedar gambaran ya, kalau kita bahas di dalam bab zakat, orang yang memiliki emas yang terkena zakat itu diantara syaratnya adalah kalau sudah nisab. Nah, nisabnya berapa emas? Yaitu 20 dinar. Jadi kalau orang sudah punya 20 dinar ya, dari sisi nisab sudah terkena kewajiban zakat ya. Nanti ada syarat haul, tapi dari sisi nisab 20 dinar. 20 dinar kalau misalnya diperkirakan sekitar 50 juta saja ya, maka betapa besar yang disumbangkan oleh Utsman bin Affan, yaitu 1000 dinar. Dan bukan hanya Utsman, sahabat-sahabat yang lain juga berlomba-lomba di dalam mengeluarkan apa yang mereka miliki. Yang tidak kalah hebatnya adalah sahabat Abu Bakar ya. Beliau menyumbang seluruh hartanya. Bahkan ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka beliau mengatakan Allah dan Rasulnya. Umar juga tidak kalah hebatnya. Beliau menyumbangkan separuh dari hartanya. Begitu pula Abdurrahman bin Auf dan semua sahabat ya, berlomba-lomba di dalam masalah ini. Yang punya kekayaan besar menyumbang dengan jumlah yang besar. Yang punya kekayaan sedikit pun tidak kalah ya. Bahkan ada yang hanya memiliki harta sedikit yang menyumbang dengan ada yang 1 mud ya, 1 mud. Tentu ukuran yang sedikit dibandingkan yang lain.
Hal ini membuat orang-orang munafik, ya, seperti kita tahu bahwa orang munafik adalah orang yang memang benci dengan Islam. Dalam setiap hal dia mengeluarkan komentar-komentar yang negatif. Terhadap orang yang menyumbang besar, dia komentari bahwa itu adalah riya, ingin dipuji. Sementara orang yang menyumbang sedikit, dia komentari, untuk apa sedikit? Nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Begitulah orang munafik, ya. Tidak ikut, tapi juga membuat komentar-komentar yang negatif untuk melemahkan semangat kaum muslimin. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi semangat kesertaan di dalam perang ini sangat tinggi. Bahkan bukan hanya orang yang memiliki modal dari sisi finansial, tapi ada juga sekian orang yang datang pada Rasulullah. Dia tidak punya apa-apa, tapi ingin ikut, ingin dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka karena keterbatasan alat angkut, ya, logistik yang dimiliki, maka terpaksa sebagian mereka itu ditolak, ya. Dan karena ditolak, ya, di antara mereka sangat sedih, ya, digambarkan, diabadikan oleh Al-Quran bahwa mereka kembali pulang dengan menangis, ya, tangisan kejujuran, air mata kejujuran, ya. Tawallau a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ya, mereka kembali pulang sedangkan, ya, matanya berlinang air mata karena kesedihan, karena mereka tidak memiliki apa yang mereka infakkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada saat itu ada seorang sahabat yang sebenarnya juga sangat ingin ikut, tapi oleh Rasulullah SAW dilarang atau diamanai dengan tugas yang lain. Dialah Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib termasuk juga sangat ingin ikut, tapi oleh Rasulullah diberikan tugas untuk menjaga keluarga beliau. Sempat Ali menyusul, tapi oleh Rasulullah suruh kembali. Ya, Rasulullah mengatakan, wahai Ali, tidakkah engkau ingin kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di samping Musa? Hanya saja, ya, setelah aku tidak ada seorang nabi. Akhirnya kemudian Ali, ya, kembali dan melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pasukan diberangkatkan oleh Rasulullah SAW di hari Kamis. Ya. Sering Rasulullah kalau memberangkatkan pasukan atau berangkat, ya, itu memilih hari Kamis. Dan ini juga menjadi dalil bagi sebagian ulama dalam bab safar, manakala sudah ada rencana agenda-agenda tertentu terkait dengan hari, maka disunahkan, ya, adalah berangkat hari Kamis. Ini bisa kita dapat dalam Minhajul Muslimnya Abu Bakar Al-Jazairi ketika berbicara tentang bab safar. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita tahu bahwa jumlah pasukan kaum muslimin, ya, sekitar 30.000. Jumlah yang cukup besar, sementara logistik, sementara alat angkut yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah pasukan tersebut. Ya, sehingga ada sekian orang, ya, jadi ada 2 atau 3 orang itu harus bergantian naik 1 ekor onta. Jadi 1 ekor onta dipakai untuk 2 atau 3 orang secara bergantian. Ya, satu riwayat menyebutkan demikian. Ada sebagian yang menyebutkan 18 orang harus rela bergantian dengan 1 ekor onta. Ya. Nah, ini menunjukkan betapa situasi yang sulit pada saat itu, sehingga kemudian pasukan saat itu disebut dengan Jaisul Usroh, ya, pasukan yang dalam kondisi kesulitan, dalam situasi sulit, ya, di samping memang cuaca juga panas sekali, ya. Nah, ini bagi orang-orang yang lemah himmahnya, lemah semangatnya, lemah motivasinya, ini akan semakin menjadi alasan untuk tidak ikut. Belum lagi memang pada saat itu buah mulai masak, mulai matang, sehingga ini juga menjadi ujian tersendiri. Tapi bagi orang-orang yang punya himmah, ya, maka segala halang rintang, ya, tidak akan menghentikan situasi dan kondisi yang seperti itu. Jarak yang jauh, ya, jarak antara Madinah dengan Tabuk ini cukup jauh. Saya lihat di Google Map, itu Madinah dengan Tabuk itu sekitar 600 sampai 700 kilo, ya, cukup jauh. Cuaca yang panas,
jarak tempuh yang jauh, kalau diperkirakan berarti sekitar Jakarta perbatasan Jawa Timur. Tapi bagi orang yang punya semangat yang tinggi, maka ini adalah sesuatu yang tidak menjadi penghalang. Hari Kamis diberangkatkan dan kemudian dengan semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi, moral yang tinggi, akhirnya mereka sampai di Tabuk dengan semangat juang yang berkobar. Selalu Rasulullah SAW memberikan tasjid, memberikan motivasi, memberikan semangat. Dan ternyata pasukan Romawi yang sebelumnya sudah mempersiapkan diri mau menghancurkan kaum muslimin, ternyata begitu mendengar kaum muslimin datang dengan jumlah pasukan sedemikian besar, mereka ngeper, mereka tidak berani. Bahkan tidak berani menghadapi kaum muslimin. Mereka lebih memilih berpencar di batas-batas wilayah mereka. Dan ini tentu semakin menguatkan pamor militer kaum muslimin, ya. Dalam satu riwayat, di dalam hadis Jabir dikatakan Rasulullah tinggal di daerah Tabuk itu sekitar 20 hari. Dan selama 20 hari nggak ada peperangan. Karena musuh yang akan dihadapi nggak berani keluar. Nggak berani keluar. Bahkan banyak pemimpin-pemimpin di sekitar wilayah itu yang kemudian datang pada Rasulullah lebih memilih berdamai. Lebih memilih mereka membayar jizyah. Ya, sebagai kompensasi perdamaian. Maka setelah 20 hari berada di Tabuk, akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk pulang kembali. Pulang dengan membawa kemenangan yang gemilang, kemenangan yang besar, ya. Kemenangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan ke Tabuk ini, atau dalam perjalanan perang Tabuk ini, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, kaum muslimin melewati daerah Hijr, ya, daerah perkampungan kaum Tsamud, kaum yang dulu ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul yang diutus kepada mereka, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika melewati daerah Hijr tersebut, Rasulullah SAW memberikan pesan kepada para sahabat, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum an yusibakum ma asabahum illa an takunu bakin. Janganlah kalian memasuki wilayah atau perkampungan orang-orang yang pernah menzalimi diri mereka, ya, dengan kekhawatiran kalian nanti akan memperoleh apa yang mereka alami. Jadi jangan kalian memasuki wilayah orang-orang yang zalim tersebut karena khawatir kalian akan mengalami apa yang mereka alami dulu. Illa antakunu bakin, kecuali kalian dalam keadaan menangis. Maka ini menjadi petunjuk para hadirin sekalian, para jamaah sekalian, manakala kita melewati daerah Hijr atau daerah-daerah yang semisal, kita dianjurkan melewati itu dalam kondisi menghadirkan rasa takut, dengan menangis karena takut mengalami apa yang mereka alami. Tidak boleh kita melewati daerah itu dengan santai-santai, dengan biasa-biasa, tapi harus dengan menghadirkan rasa takut, ya, mengambil ibrah apa yang mereka pernah alami. Ya, begitulah nasihat dan petunjuk Rasulullah SAW kepada para sahabat ketika melewati daerah Hijr tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi latar peristiwa hadis yang tadi kita bacakan adalah kaitannya dengan perang Tabuk. Nah, pada kepulangan perang Tabuk itulah Rasulullah menyampaikan hadis tadi, ya, di mana Rasulullah mengatakan bahwa di Madinah ada orang-orang, ya, yang karena uzur mereka tidak bisa ikut bersama kalian, tapi saat kalian melewati lereng, saat kalian melewati lembah, ya, mereka ya sama seperti kalian, mendapatkan pahala seperti kalian. Nah, itu disampaikan Rasulullah SAW adalah saat kepulangan dari perang Tabuk. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa kesimpulan dari hadis yang tadi disampaikan? Di antaranya adalah bahwa seorang muslim yang benar-benar bertekad ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun karena satu alasan syar'i, karena satu udzur,
mereka tidak bisa berangkat, entah karena sakit, entah karena usia yang lanjut, atau penghalang-penghalang syar'i yang lainnya, maka orang tersebut telah mendapatkan pahala jihad. Orang tersebut telah mendapatkan apa yang didapat oleh orang-orang yang berangkat. Ya. Maka disinilah pentingnya kita selalu punya niat baik, niat untuk berbuat baik, termasuk niat al-jihad fi sabilillah. Ya. Karena dengan niat itulah kita akan bisa mencapai apa yang dicapai orang yang bisa melakukannya. Kalau memang kita tidak bisa melakukannya itu karena satu uzur. Itulah yang kita dapatkan penjelasan para ulama, diantaranya di dalam syarah Sahih Muslim ketika menerangkan hadis ini. Sang mu'alif mengatakan terkait dengan hadis ini, fadilatun niyah fil khair, keutamaan niat di dalam kebaikan. Betapa pentingnya kita selalu punya niat berbuat baik. Dan tentu kebaikan itu cakupannya sangat luas. Salah satu di antara adalah jihad ataupun dalam hal-hal yang lainnya. Bahkan orang yang sudah punya niat berbuat amal kebajikan kemudian tidak bisa mencapai karena satu uzur, maka dia sudah mencapai derajat atau mencapai pahala yang didapat oleh orang yang beramal. Itu yang diterangkan di dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini. Sang mu'alif mengatakan annal mar'a yablughu biniyatihi ajrul amil idza mana'ahul udru anil amal. Bahwa seseorang dengan niatnya bisa sampai atau bisa mendapatkan pahala orang yang beramal jika memang ia tidak bisa mewujudkan niatnya tersebut untuk berbuat kebaikan tadi itu karena satu uzur. Maka dengan hadis ini kita diingatkan untuk selalu memiliki niat di dalam beramal soleh. Sehingga kemudian manakala kita terhalang oleh satu uzur syar'i, kita tetap mendapatkan pahala sebagaimana orang yang beramal. Mudah-mudahan hadis ini memberikan pencerahan buat kita. Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan manfaat buat kita. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.